Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Pusdai Jawa Barat yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya pada saat ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan takdirnya, alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat usia serta kesempatan, sehingga alhamdulillah sampai dengan subuh ini kita sudah memasuki hari ke-28 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Waktu terus bergulir tanpa terasa. Rasanya baru saja mengawali Ramadan kita melaksanakan puasa hari ke-1, hari kedua. Sekarang alhamdulillah ternyata sudah memasuki hari ke-28. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan subuh ini, baik berupa puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah yang kita keluarkan, menghadiri ta'lim atau pengajian, kemudian juga iktikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman yang tidak akan pernah ada Nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir menyatakan, ketika seorang mukmin terus-menerus bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat dia akan disediakan oleh Allah satu kamar yang sangat indah di surga. Kamar tersebut dinamai dengan Al-Ghurfah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Beliau mengutip pendapat Abu Ja'far, kemudian Ibnu Zubair dan juga Ad-Dhahhak. Lalu pertanyaannya, untuk siapakah kamar yang sangat indah di surga itu? Sekali lagi, untuk siapakah kamar yang sangat indah di surga itu, atau Al-Ghurfah itu untuk siapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menyimak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar. Mohon diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kata kamarnya bukan dalam bentuk mufrad, bukan gurfah, tetapi gurafan. Gurafan itu bentuk jamak, yaitu jamak taksir. Artinya kamarnya bukan hanya satu. Yang disiapkan oleh Allah itu kamarnya banyak. Jadi sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar. Saking indahnya kamar tersebut, sampai-sampai Rasulullah memberikan sebuah ilustrasi, tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Pemandangan indah di luar kamar bisa terlihat dengan sangat jelas dari dalam kamar. Begitupun sebaliknya, pemandangan indah di dalam kamar bisa terlihat dengan sangat jelas dari luar kamar. Bahasa kita mungkin yang paling mudah itu adalah transparan. Faqama a'rabiyun, kemudian seorang Arab Badui berdiri. Waqala, dan dia berkata atau bertanya, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah kamar yang indah di surga itu ya Rasulullah? Gitu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, liman atobal kalam. Yang pertama, kamar yang indah di surga itu akan Allah siapkan bagi kelompok yang pertama adalah liman atobal kalam, untuk orang-orang yang senantiasa membaguskan ucapan, untuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang baik dalam pergaulan kesehariannya. Jadi jangan sampai yang terjadi kebalikannya, kata-kata yang diucapkan oleh kita malah berpotensi membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain terlukai hatinya, membuat orang lain merasa dicela atau dicemooh. Sama sekali tidak. Justru orang-orang yang bakal mendapatkan fasilitas yang sangat istimewa, yaitu berupa kamar yang sangat indah di surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaguskan ucapan, liman atau bal kalam, kata-kata yang dikeluarkannya sangat nyaman, enak didengar. Kemudian orang yang ada di sekelilingnya juga merasa nyaman ketika orang itu berbicara. Nah, ini yang pertama. Kelompok yang pertama adalah orang yang senantiasa membaguskan ucapan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian kelompok yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah berupa kamar yang sangat indah di surga adalah wa at'amat ta'am, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Dalam bahasa yang lebih luas, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kelompok yang kedua ini adalah orang yang memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Dia tidak segan, dia tidak malas apabila ada orang yang membutuhkan uluran tangan, maka dia segera membantu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan orang tersebut atau juga sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi ini kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Dan tentu saja kita semua merasakan, kita semua meyakini bahwa dengan adanya tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, ini salah satunya mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian sosial kepada sesama muslim, sesama muslimah. Baik, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang ketiga, kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan hadiah istimewa berupa kamar yang sangat indah di surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa adamas siyam, orang yang senantiasa mendawamkan puasa. Kalau berbicara puasa, tentu yang dimaksud bukan hanya puasa wajib di bulan suci Ramadan, tetapi termasuk di dalamnya adalah puasa-puasa sunnah. Sudah jelas kalau datang bulan suci Ramadan, seluruh kaum muslimin wal muslimat diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
termasuk juga di dalamnya ibadah-ibadah sunnah, baik itu puasa Senin Kamis maupun juga ada puasa-puasa yang ditentukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan saum Arafah, kemudian tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan saum Asyura, kemudian ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia ikuti dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, "kana kasiyamid dahri," maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah bagaikan melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Subhanallah, sungguh luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senang dalam melakukan ketaatan atau bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi termasuk di antaranya kelompok yang ketiga adalah orang yang senantiasa mendawamkan puasa. Baik, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang terakhir, yang keempat, ya. Yang keempat, kelompok yang akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala berupa kamar yang sangat indah di surga kelak, yaitu wa shalla lillahi billaili wan nasu niyam. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang sering melaksanakan sholat malam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kebanyakan orang sedang tertidur pulas. Artinya yang kita kenal dengan sebutan ketika melaksanakan sholat malam itu sepertiga malam terakhir, saya melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, kemudian juga atau juga ada orang yang suka melaksanakan sholat tasbih, sholat taubat dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan ketika sepertiga malam terakhir, kebanyakan orang sedang tertidur pulas, dia malah kemudian bangun dan kemudian melaksanakan sholat tahajud dan sholat witir, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelompok yang keempat yang kelak akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kamar yang sangat indah di surga atau yang disebut dengan al-ghurfah. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memberikan komentar tentang hal ini. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka keempat perbuatan ini, keempat amalan ini bisa kita lakukan sekaligus. Betapa tidak di bulan suci Ramadan kita dilatih, kita diperintahkan untuk senantiasa membaguskan ucapan kita. Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh mencemooh orang lain. Hendaklah kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang santun, kata-kata yang membuat orang yang ada di hadapan kita menjadi nyaman. Itu yang pertama. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa membaguskan ucapan. Kemudian yang kedua, wa at'amat ta'am, kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, sering di bulan suci Ramadan ini adalah kita memberikan makanan takjil kepada orang-orang yang memerlukan. Di Masjid Busdai diberikan takjil, di Masjid Al-Jabar, di Masjid Al-Muttaqin, di masjid mana saja, di komplek-komplek di sekitar kota Bandung atau di Kabupaten Bandung ini senantiasa ada orang bergiliran untuk memberikan makanan untuk bertakjil. Ini luar biasa. Ini termasuk wa at'amat ta'am, termasuk juga memberikan infak sedekah, memberikan kecukupan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan, al-fuqara wal masakin. Kemudian yang berikutnya adalah wa adama siyam. Jelas sekali ketika masuk bulan suci Ramadan, kita semuanya melaksanakan ibadah puasa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa shalla lillahi billaili wan nasu niyam. Kita senantiasa di bulan suci Ramadan ini melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Kemudian pada malam harinya di Pusdai Jawa Barat juga ketika melaksanakan itikaf pukul 1 dini hari kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan satu tiket yang sangat istimewa. Dan
keempat amalan tadi bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan penuh berkah, diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus mengoptimalkan waktu yang sangat berharga di bulan suci Ramadan ini untuk melakukan amal-amal istimewa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya 4 perbuatan tadi atau 4 amal ibadah yang tadi, sehingga kita semua berpeluang untuk bisa mendapatkan satu hadiah yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kamar yang sangat indah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.